Baiklah, kita akan membahas resep 1 untuk perhitungan dosis. Ini dalam resep 1 telah tertera sebuah resep yang mana kita akan menganalisis resep tersebut terlebih dahulu. Ada yang namanya bagian inskripsio. Itu berisikan identitas dokter penulis resep, ada SIP, surat izin praktek dokter, alamat dokter, dan tanggal penulisan resep, serta tanda R. Nah, di situ ada tertulis Dr. Arturus SIP 10/06/2013. Alamatnya di Pekanbaru UH6 Sorosutan. Nomor teleponnya 0274123456. Dan tanggal penulisan resep itu di Yogyakarta 9 November 2020. Nah, bagian huruf tanda R itu juga termasuk dari inskripsio. Bagian yang selanjutnya adalah preskripsio. Itu berisikan inti dari resep yang memuat nama obat dan juga jumlah obat. Nah, di situ tertera aminopilin sejumlah 0,15 gram, kofein sitras 0,15 gram, penobarbital 0,02. Di situ memang tidak tertulis satuan, tetapi jika tidak tertulis satuan, dianggap resep tersebut itu memiliki satuan gram. Selanjutnya yaitu ada bagian signatura. Signatura itu berisikan petunjuk dari pemakaian obat, nama pasien, dan alamat pasien. Itu ada MF, Pulv, DTD, Numero 10, Signa bis Dedi Pulvis 1. MF itu mistefak, campur dan buatlah. Pulv, pulvis, DTD, details dosis atau berikan sesuai dengan takaran. Numero 10, sejumlah 10. SBDD itu Signa bis Dedi P1 pulvis 1 sebanyak 1 bungkus. Jadi itu tandai 2 kali sehari 1 bungkus. Ada pro untuk Hartini yang berumur 11 tahun. Lanjut ke perhitungan dan perimbangan. Nah, di resep 1 ini yang pertama ada aminopilin. Aminopilin yang dimintakan 0,15 dan itu diminta sebanyak 10. Jadi dikali 0,15 dikali 10 sama dengan 1,5 gram sama dengan 1500 mg. Yang kedua ada kofein sitras. Itu tertera 0,15 gram dikali 10 sama dengan 1,5 gram atau 1500 mg. Yang ketiga penobarbital 0,02 gram dikali 10 sesuai dengan sejumlah yang ada di resep sama dengan 0,2 gram atau 200 mg. Selanjutnya, perhitungan dosis resep 1. Pertama, aminopilin. Sumbernya terdapat di Pharmacopoeia edisi 3 halaman 960. 1 kali pakainya sama dengan 500 mg. 1 kali seharinya 1,5 gram atau 1500 mg. Dosis yang terdapat dalam resep yaitu 1 kali pakainya 0,150 gram terdapat di resep sama dengan 150 gram. 150 gram kurang dari 500 mg tidak overdosis. 1 kali seharinya sama dengan 2 dikali 150 mg, di mana 2 ini terdapat di resep yang diminta. Kemudian 1 kali sehari tadi 2 dikali 150 gram sama dengan 300 mg kurang dari 1500 mg atau tidak overdosis. Dosis maksimum 1 kali pakai, di mana dosis maksimum ini menggunakan rumus yaitu rumus Dilling. Karena pasien berumur di atas 8 tahun, jadi memakai rumus Dilling. Rumusnya adalah
N per 20 dikali dosis maksimum, di mana N ini adalah umur pasien tersebut. 11 per 20 dikali 500 mg yang bersumber dari farmakope 3 tadi, sama dengan hasilnya adalah 275 mg. Sedangkan 1 kali seharinya adalah N per 20 dikali dosis maksimum, sama dengan 11 per 20 dikali 1500 mg dengan hasil 825 mg. Presentase dosis. Persen 1 kali pakai adalah menggunakan rumus dosis dalam resep per dosis maksimum dikali 100%, sama dengan 150 per 275 dikali 100%, dan hasil presentasinya adalah 54,54%, kurang dari 100% atau tidak overdosis. Sedangkan presentase 1 kali seharinya adalah dP per dm dikali 100% sama dengan 300 per 825 dikali 100%, dengan hasil akhir adalah 36,36%, kurang dari 100% atau tidak overdosis. Selanjutnya, kofein citras terdapat di Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 964 dengan 1 kali pakai 500 mg dan dalam seharinya adalah 1500 mg. Sedangkan dosis dalam resepnya 1 kali pakainya adalah 0,150 gram atau sama saja dengan 150 gram, kurang dari 500 mg. 1 kali seharinya adalah 2 dikali 150, di mana 2 ini aturan pakai dalam seharinya yang tertera pada resep. Hasil dari 2 kali 150 mg adalah 300 mg, kurang dari 1500 mg. 1 kali pakainya N per 20 dikali dm, di mana ini adalah rumus dealing sesuai dengan pasien yang umurnya di atas 8 tahun, sama dengan 11 per 20 dikali 500, 500-nya itu dosis maksimum, sama dengan 275. 1 kali seharinya N per 20 dikali dm, 11 per 20 dikali 1500 sama dengan 825 mg. Sedangkan persentase dosisnya adalah persen dalam sekali pemakaian, menggunakan rumus dP per dm dikali 100%, yaitu 150 per 275 dikali 100%. Hasilnya adalah 54,54%, kurang dari 100%, tidak overdosis. Selanjutnya persen 1 kali seharinya sama dengan dP per dm dikali 100%, sama dengan 300 per 825 dikali 100%. Hasil akhirnya adalah 36,36%, kurang dari 100% atau tidak overdosis. Kemudian phenobarbital terdapat di Farmakope Indonesia edisi 3 halaman 980, di mana 1 kali pakainya adalah 300 mg, sedangkan dalam seharinya adalah 600 mg. Dosis dalam resep yaitu 1 kali pakainya 0,020 gram atau sama saja dengan 20 mg, kurang dari 300 mg, tidak overdosis. Sedangkan dalam seharinya adalah 2 dikali 20 sama dengan 40 mg, kurang dari 600 mg, tidak overdosis. Dosis maksimum 1 kali pakainya menggunakan rumus dealing N per 20 dikali dn, 11 per 20 dikali 300 sama dengan 165 mg. 1 kali seharinya N per 20 dikali dm, di mana N-nya ini adalah umur pasien. 11 per 20 dikali 600 sama dengan 330 mg. Sedangkan persentase dosisnya adalah persen 1 kali pakainya dengan rumus dP per dm dikali 100%. dP dosis dalam resep per dibagi dosis per dosis maksimum. 20 bagi 165 dikali 100% sama dengan 12,12%, kurang dari 100% atau tidak overdosis. Persen
dalam seharinya adalah DP per DM dikali 100% sama dengan 40/330 atau dikali 100%. Dengan hasil akhir adalah 12,12% kurang dari 100% atau tidak overdosis. Selanjutnya ada perhitungan dosis gabungan sinergis atau searah. Nah, di sini itu apabila dalam suatu resep terdapat 2 atau lebih obat yang mempunyai efek yang sama, maka dosis-dosis tersebut dihitung sebagai dosis searah. Jadi hal ini tuh perlu diamati dengan baik karena kedua zat tersebut mungkin tidak overdosis untuk terbagi, tetapi jika tidak dicek secara baik dapat menimbulkan overdosis karena terhitung dosis searah. Jadi dosis searah itu terjadi karena 2 jenis obat yang memiliki efek yang sama kemungkinan besar akan bekerja di lokasi dan reseptor yang sama pula. Jadi perlu banget untuk dipertimbangkan dosis searah jika terdapat 2 atau lebih zat yang memiliki efek yang sama. Nah, di sini dalam resep ini tuh ada kofein dan aminopilin yang memiliki efek yang sama. Jadi kedua obat ini tuh termasuk dosis searah. Nah, untuk perhitungannya itu untuk persentase 1 kali pakai itu sama dengan persentase 1 kali pakai aminopilin ditambah persentase 1 kali pakai kofein. Jadi perhitungan dari dosis searah ini hanya perlu dengan menambahkan jumlah persentase dari masing-masing obat. Itu untuk mengecek apakah dengan dosis searah itu terjadi overdosis atau tidak. Nah, di sini persentase 1 kali pakai aminopilin itu tertera 54,54% ditambah persentase 1 kali pakai kofein yaitu juga sama 54,54%. Jadi jika dijumlah itu sama dengan 109,08%. Dan ini melebihi dari 100% sehingga ini bisa mengakibatkan overdosis. Jadi perlu dilakukan adanya penurunan dosis. Jadi seorang apoteker harus meminta kepada dokternya untuk melakukan penurunan dosis sehingga obat tersebut bisa digunakan secara aman. Nah, untuk perhitungan persentase 1 kali hari itu sama dengan persentase 1 kali hari aminopilin ditambah persentase 1 kali hari kofein. Jika dijumlahkan itu ada 36,36% ditambah 36,36% dan hasilnya itu 72,72%. Ini memang tidak overdosis ya, tapi dalam perhitungan 1 kali pakai itu sudah overdosis. Jadi perlu lagi dipertimbangkan untuk penurunan resep. Baiklah, akhirnya telah selesai perhitungan dosis dari resep pertama. Ini saya akan tampilkan beberapa resep. Ini cara kerja resep 1. Ada resep 2. Baiklah, inilah presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, itu datangnya dari kami. Selanjutnya, kami akan menutup presentasi kami. Terima Thank you. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.